Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia anorganik 2 tentang diagram potensial. Nah, apa sih diagram potensial itu? Jadi, diagram potensial itu digunakan untuk menunjukkan beberapa keadaan oksidasi yang berbeda dalam larutan air. Sini contohnya mangan. Dari spesies berair terdapat mangan dalam keadaan oksidasi mulai dari Mn2 sampai Mn7. Di sini saya telah menulis beberapa contoh reaksinya beserta eselnya. Nah, dalam penggunaan diagram potensial harus diketahui bahwa potensi reduksi untuk satu langkah tidak dapat diturunkan hanya dengan penjumlahan potensi reduksi untuk langkah-langkah yang berkontribusi pada setengah reaksi redoks yang diinginkan, melainkan harus diambil dari jumlah elektron yang ditransfer di setiap langkah. Untuk lebih mengerti, saya mempunyai contoh soal di sini. Sini soalnya berbunyi, diagram potensial berikut merangkum beberapa kimia redoks besi dalam larutan air. Hitunglah nilai Sl untuk reduksi Fe3+ menjadi logam besi atau Fe. Nah, karena tidak bisa dihitung secara langsung, maka harus dihitung secara bertahap. Pertama, harus mencari delta G dari Fe3+ ke Fe2+. Di sini rumus yang digunakan adalah delta G sama dengan minus ZF Sl. Dari keadaan Fe3+ ke Fe2+, elektron yang tereduksi adalah 1. Oleh karena itu di sini Z-nya merupakan 1, F-nya 96.485 kali 10 pangkat min 3, dan E-selnya tuh dari Fe3+ ke Fe2+ adalah 0,77. Hasilnya adalah 74,3 kJ per mol. Berikutnya mencari delta G dari Fe2+ ke Fe. Nah, dari Fe2+ ke Fe, elektron yang tereduksi sebanyak 2 elektron. Oleh karena itu Z-nya sebanyak 2 dikali nilai F 96.485 kali 10 pangkat min 3, dan Sl dari Fe2+ ke Fe sebanyak min 0,44. Dan hasilnya plus 84,9 kJ per mol. Selanjutnya, untuk mereduksi Fe3+ ke Fe, delta G itu cara mencarinya delta G1 ditambah delta G2, hasil dari sini. Nah, di sini minus 74,3 ditambah 84,9 menghasilkan plus 10,6 kJ per mol. Karena yang ingin dicari adalah Sl dari Fe3+ ke Fe, maka digunakan rumus Sl sama dengan delta G per ZF. Elektron yang tereduksi dari Fe3+ ke Fe adalah 3 elektron. Di sini delta G yang digunakan adalah delta G yang ini. Jadi 10,6 per 3 karena elektron yang tereduksi adalah 3 dikali 96.485 kali 10 pangkat min 3, hasilnya minus 0,04 volt. Selanjutnya, Frost diagram Ainsworth dan hubungannya dengan diagram potensial. Jadi diagram Frost ini adalah metode grafis paling umum untuk meringkas hubungan redoks untuk spesies yang mengandung elemen tertentu dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Nah, nilai minus delta G atau lebih umum minus delta G di per F untuk pembentukan N dari M sama dengan 0, di mana N adalah keadaan oksidasi. Berdasarkan rumus ini diplot dari perangkaian N. Jadi diturunkan menjadi minus delta G di per F sama dengan Z Sl. Maka diagram Frost-Ainsworth digambarkan sebagai plot
ZSL terhadap keadaan oksidasi. Ini merupakan gambar diagram Vos-Epworth. Jadi data-data yang digunakan untuk membuat diagram ini berasal dari di sini. Contoh dari reaksi-reaksi mangan sini. Ini adalah gambarnya. Mangan dalam larutan air dengan H+ 1 mol Dm-3. Nah, penjelasan dari diagram yang tadi untuk Mn dalam status standar atau delta G sama dengan 0 di sini. Ini Mn dalam keadaan standar. Terus setelah itu Mn2+, SL-nya itu 1,19 volt. Untuk Mn2+ ke Mn itu didapat hasil min 2,38. Makanya di sini titiknya itu di sini. Selanjutnya untuk Mn3+, mempunyai SL 1,54 volt, dan untuk Mn3+ itu ke Mn2+ didapat hasil min 1,54 A, dan dari Mn3+ relatif terhadap Mn didapat hasil minus 0,84 volt. Makanya Mn3+ mempunyai titik di sini. Selanjutnya MnO2, SL-nya itu plus 0,95 volt. Untuk Mn2 dari sini, Mn2 ke M3+, itu mendapat 0,95 F. Terus dari MnO2 ke Mn itu plus 0,1111 F volt. Begitupun dengan senyawa HMnO4 mendapat hasil plus 4,31, dan senyawa MnO4 minus hasilnya plus 5,21. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.